Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'adarsinal jadid min kitab Haqa'iq Tasawuf alladhi allafahu al-Syeikh Abdul Qadir Isa rahimahullah. Yaqulul Ghazali, Inna Allah azza wa jalla idza arada bi'abdin khairan bassarahu bi'uyubi nafsih. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla jika menghendaki kepada seorang hamba kebaikan, maka ia akan ditampakkan aibnya sendiri. Faman kanat basiratuhu nafidatun lima aulam tukhfa alaihi uyubah, dan barang siapa yang penglihatannya, basirahnya, pandangannya adalah jendela yang tidak bisa ia sembunyikan atas aib-aibnya, fa idza arafa al-uyub, maka jika dia mengetahui penyakit atau aib dalam dirinya, amkanahul ilaj, maka dia pasti bisa mengobatinya. Kalimat ini begitu dalam. Allah jika cinta kepada kita, Allah jika menginginkan kita kebaikan, Allah jika ingin menakdirkan kita lebih baik daripada orang lain, maka Allah akan tampakkan dalam penglihatan mata kita sendiri kekurangan-kekurangan kita. Maka dari itu, ada seorang ulama, Al-Imam Syamsuddin rahimahullah, yang selalu melihat hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Imam Syamsuddin mengatakan dia selalu mengoreksi dirinya sendiri, sampai sepanjang hidupnya tidak pernah tertawa lebar meskipun tersenyum, kecuali ketika anak satu-satunya Allah ambil ketika itu. Dia selalu sibuk dengan aibnya, dia selalu sibuk dengan kekurangannya, dia selalu menangis dengan dosa-dosanya. Para pemirsa rahimahullah, jika ada perasaan itu sepercik saja dalam hati kita, pengakuan dosa-dosa kita, air mata akan khilaf-khilaf kita, maka tandanya cahaya Allah telah masuk dalam hati kita. Berbahagialah kita yang selalu merasa tidak nyaman dengan dosa-dosa kita, dengan aib-aib kita, dengan kekurangan-kekurangan kita, karena itu adalah tanda cahaya Allah di dalam hati kita. Inna Allah azza wa jalla idza arada bi'abdin khaira bassarahu uyubah. Allah akan tampakkan kekurangannya, dan barang siapa yang mengetahui kekurangannya, maka dia pasti akan bisa mengobatinya. Dokter yang kita datangi hari ini, setiap kita datang, pertanyaan pertama adalah apa keluhan kita, apa yang kita rasakan, apa yang tidak nyaman dalam badan kita. Lalu dokter itu ketika tahu penyakitnya, dokter itu memahami metabolisme tubuh pada tubuh kita, barulah dokter itu bisa mengobatinya. Yang paling mengerikan dalam diri kita, Allah sangat tidak mencintai orang-orang yang menunjukkan dosanya dan keburukannya. Innallaha la yuhibbul jahra bisu'. Allah tidak senang dengan orang-orang yang bangga dengan dosa-dosanya. Yang problem besar yang paling mengerikan adalah ketika kita tidak tahu kesalahan kita, kita tidak faham dosa kita, kita menutupi aib kita, bahkan yang lebih sulit lagi, kita tidak tahu cara bagaimana mengobatinya.
Al-insanu kadzabun. Manusia hakikatnya adalah pembohong besar. Wa aktsaru ma yukadzibuhu nafsahu. Dan yang paling sering ia bohongi adalah dirinya sendiri. Sahabat Amlam yang sangat saya muliakan, perasaan menyesal, perasaan kekurangan, perasaan lebih buruk daripada orang lain adalah perasaan penting dalam ilmu tasawuf. Adalah perasaan urgen yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Karena syarat kecintaan Allah kepada hambanya adalah ketika kita mengetahui diri kita jauh lebih buruk daripada orang lain, dan kita meyakini bahwa kesempurnaan adalah hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat lebih dalam diri kita. Mari kita jaga rasa malu kita di hadapan Allah. Mari kita jaga rasa malu kita, rasa kita lebih bodoh daripada orang lain. Wa nahnu mudhnibun amamal akharin. Kita merasa lebih berdosa daripada orang-orang lain. Jika perasaan itu sudah ada, Allah akan menyiapkan kebaikan yang melimpah pada diri kita. Bahkan dalam kitab ini dikatakan ada fayadhanul khair, gelombang kebaikan yang dahsyat, gelombang kesuksesan yang dahsyat pada diri kita. Terima kasih kepada Anda yang menyadari kekurangan Anda. Terima kasih kepada antum semua yang beristighfar akan dosa dan aib kita. Semoga Allah senantiasa memberikan limpahan kasih sayang kepada kita semua. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah min qaulin bila amal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.